Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau kita cek kebersihan dulu ya. Itu tolong dong sampahnya dipungut, diambil terus dibuang ke tong sampah. Iya, maju Rija maju. Oh, oke. Nah, kalau lihat gini kan rapi, udah tenang, bagus, semangat kan nanti belajarnya kalau udah bersih dan rapi kayak gini. Oke. Di sini siapa ketua kelasnya? Emil. Oh, oke, Emil silahkan pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu siapa aja nih yang gak hadir sekarang. Jumlah kalian semua ada berapa orang? 15? Oke. Sudah 3. Kayaknya ada yang gak hadir nih. Satu, siapa yang gak hadir? Riza. Oke. Kenapa dia? Sakit. Oh, semoga dia cepat sembuh ya. Oke. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nanya sesuatu ke kalian. Kalian pernah tidak beli bakso yang awalnya harganya tuh 10.000? Itu udah pakai mie, pakai bakso, punya udah paket komplit. Tiba-tiba besok harinya kalian beli lagi, tapi tiba-tiba tuh nggak bisa lagi beli dengan harga yang sama. Apa yang terjadi? Situasi apa sih itu namanya? Oh iya, krisis, betul, krisis. Krisis, betul sekali, itu ada krisis. Jadi di sini hari ini kita akan belajar tentang supaya kalian bisa mengetahui, memahami, menganalisis apa itu krisis, ciri-cirinya, jenis-jenis krisis, dampak krisis, dan lain sebagainya. Paham sampai di sini? Jadi hari ini kalian cukup mendengarkan Ibu, menyimak, dan nanti Ibu akan kasih pertanyaan sedikit-sedikit supaya kalian tetap fokus ke Ibu ya. Kalian hanya perlu fokus kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Cukup dengarkan Ibu dan simak baik-baik. Oke, kita mulai. Jadi pengertian krisis itu apa sih Bu? Jadi, krisis itu merupakan situasi yang tidak terduga yang dapat memberikan dampak yang besar bagi individu, entah itu kelompok ataupun juga kelompok masyarakat. Dimana biasanya krisis ini muncul dalam berbagai bentuk. Contohnya seperti krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kesehatan, politik, hingga krisis pribadi. Dimana, oleh karena itu, untuk memahami krisis ini kita perlu tahu bagaimana cara menghadapinya, supaya penting agar kita bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam hidup. Secara umum, Ibu dapat jelaskan krisis itu adalah keadaan yang penuh kesulitan, bahaya, ataupun ketidakstabilan yang mendapat mengancam kehidupan seorang individu, kelompok, ataupun masyarakat secara luas. Krisis ini tuh seringkali muncul secara tiba-tiba atau mendadak, dan biasanya krisis ini juga memerlukan yang namanya penanganan yang cepat. Agar apa? Agar situasi tidak semakin buruk karena krisis tersebut. Di dalam dunia pendidikan sendiri atau dalam dunia akademik, krisis ini dikaji dalam berbagai perspektif atau sudut pandang, seperti dalam sudut pandang sosiologi, ekonomi, ataupun psikologi. Jadi apa tadi krisis? Krisis itu adalah keadaan yang penuh kesulitan, bahaya, ataupun ketidakstabilan. Kalian harus ingat ya, nanti Ibu akan bakal tanya. Oke, kita ciri-ciri krisis. Setelah kita mengetahui pengertian krisis, kita juga perlu tahu ciri-ciri dari krisis tersebut supaya tidak keliru. Oke, ada ciri krisis yang pertama. Yang pertama itu ada yang namanya ketidakpastian yang tinggi. Apa sih Ibu ketidakpastian yang tinggi itu? Gimana? Ketidakpastian yang tinggi ini, krisis ini sering terjadi atau datang tanpa peringatan. Hingga ketika krisis ini datang, membuat situasi menjadi sulit diprediksi. Di mana dalam kondisi ini orang-orang akan bingung karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya karena adanya krisis ini, dan bagaimana cara menghadapi dari krisis ini.
Ibu contohkan, misalnya sekarang keluarkan kertas lembar, ibu mau kita ulangan harian sekarang. Kalian awalnya ibu di awal pembelajaran kasih tahu tugas kalian hari ini tuh cuma menyimak dan mendengarkan ibu. Terus tiba-tiba ibu ngasih nyuruh kalian untuk ulangan harian mengeluarkan kertas yang tidak nggak seharusnya kita ujian sekarang. Kalian shock nggak? Shock. Kenapa? Karena pasti kalian bingung, kalian nggak tahu ini materinya yang mana, apa yang mau ditulis nanti. Jadi situasi yang sulit diprediksi, tingkat ketidakpastian yang tinggi, itulah salah satu ciri krisis yang pertama. Kan kalian tidak bisa memprediksi ibu bakal ngasih ujian kan, tiba-tiba ibu ngomong gitu. Ibu sebagai guru tuh punya wewenang nggak? Udah terserah ibu dong gitu kan. Itu ciri krisis yang pertama, tingkat ketidakpastian yang tinggi. Yang kedua itu memiliki dampak yang besar. Dampak yang besar ini bagaimana sih ibu? Dampak yang besar ini di mana krisis ini tidak hanya mempengaruhi satu orang atau satu individu saja, tapi juga bisa berdampak besar atau luas pada kelompok ataupun masyarakat secara keseluruhan. Di mana dampaknya itu banyak dalam berbagai aspek, contohnya seperti dalam aspek ekonomi, sosial, dan juga hal-hal lainnya. Contohnya nih, kita lagi belajar di sekolah, kita kan pakai wifi sekolah kan sekarang, ya kan? Ya. Gimana hari ini itu ibu nyuruh kalian buat ulangan atau kuis gitu di salah satu aplikasi ataupun pakai Google Form, pelajarannya online lah gitu. Otomatis kita menggunakan wifi sekolah ya kan. Terus ibu pergi ke kantor, tiba-tiba wifi sekolah kita mati. Sedangkan di dalam kelas itu kalian satu orang pun tidak ada punya paket kuota atau paket data. Otomatis apa yang terjadi? Kalian tidak bisa mengerjakan tugas dari ibu. Sedangkan karena wifi sekolah mati, ibu tetap bisa pakai paket data ibu. Otomatis ibu nggak tahu lah apa yang terjadi sama kalian ya kan. Pokoknya ibu nggak mau tahu contohnya. Ibu nggak mau tahu. Ibu pokoknya kalian harus tetap ujian, tetap melaksanakan tugas dari ibu. Tapi karena wifi sekolah tadi, ya apa dampaknya? Kalian tidak bisa mengerjakan tugas kalian. Nilai otomatis kalian bakal ibu marahin. Sama juga kayak tugas nggak bisa kalian kumpulkan, panik segala macam ya kan? Karena ibu juga udah bilang dari awal ibu nggak mau tahu, pokoknya tugas ini harus selesai. Otomatis apa? Nggak cuma si Nisa aja yang ibu marahin, tapi apa sekelas ini ibu marahin. Kenapa kalian nggak punya paket data? HP bagus nggak punya paket data. Itu dampaknya besar. Dampaknya nggak satu orang aja, tapi ke sekelas ini kan kena dampaknya. Otomatis nilai kalian nggak akan masuk sama ibu. Paham? Oke, selanjutnya itu ada ciri krisis yang ketiga, waktu yang mendesak. Waktu yang mendesak ini gimana ibu? Jadi waktu yang mendesak ini, krisis ini sering harus diselesaikan dalam waktu yang cepat. Dan karena apa? Karena kalau krisis ini dibiarkan terlalu lama, otomatis situasinya akan semakin memburuk dan lebih sulit nanti untuk diselesaikan atau dikendalikan. Contohnya deh, si Emil datang telat. Gak telat juga sih, tapi mepet-mepet lah. 10 menitan sebelum bel bunyi dia baru datang ke sekolah. Lagi asik-asiknya kan, tiba-tiba bel ingat dia 10 menit lagi belajar sejarah. Sedangkan ada tugas sejarah, tapi Emil belum kerjakan. Otomatis apa yang dilakukan Emil? Emil harus mencari solusi secepat mungkin supaya tugas dia selesai. Dia pergi ke kelas secepat-cepatnya, duduk bertanya ke teman, minjam tugas temannya buat nyalin ya kan, sambil berdoa dalam hati, semoga ibu ini tidak datang, semoga ibu ini terlambat, bla 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 bla. Karena apa? Emil harus menyelesaikan masalah yang terjadi, krisis dia ini harus selesai dengan waktu yang cepat. Kalau tidak nanti gimana? Ibu mengumpulkan tugas, dia tidak mengumpulkan, otomatis nilai dia kosong. Jadi krisis yang dialami Emil ini tuh harus diselesaikan dengan waktu yang mendesak ini, dia harus selesaikan dengan cepat. Dan contoh
Ciri krisis yang keempat itu ada tekanan yang tinggi, di mana saat krisis ini terjadi, seseorang ataupun kelompok seseorang itu merasa tertekan yang luar biasa. Hal ini bisa menyebabkan yang namanya stres, kecemasan, atau bahasa kalian sekarang itu anxiety, ya kan? Atau bahkan ketakutan secara berlebihan. Contohnya deh, biasanya nih contoh ya, contohin yang relate di kehidupan anak SMA aja deh. Contohnya itu kayak misal gebetan kalian tiba-tiba ngechat jam 9 pagi. Kalian kan boleh bawa HP sekolah kan? Boleh. Jam 9 pagi dia ngomong, aku mau ngomong sesuatu nanti pas jam istirahat. Terus kalian dibalas lah ya kan? Oke, gimana? Tapi setelah punya tunggu dia nggak balas lagi, dan bahkan pas jam istirahat dia nggak nemuin kalian. Apa yang terjadi? Terjadilah tekanan emosional yang tidak karuan, stres, cemas. Apa ini yang terjadi? Ada apa sama bebek darling aku? Iya kan? Tempatnya pelajaran kalian terganggu karena nggak fokus lagi mikirin itu. Tekanannya tinggi, stres kalian dibuatnya karena chat satu itu. Ciri yang kelima itu ada perubahan yang drastis. Perubahan yang drastis ini di mana krisis ini seringkali menyebabkan perubahan besar yang terjadi dalam waktu singkat sehingga memaksa orang untuk bisa terbiasa atau beradaptasi dengan cepat akan krisis ini. Contohnya, si Nisa biasanya duduk di belakang, dia bisa ngobrol, biasa santai, bisa scroll TikTok kan lagi ibu nerangin kayak sekarang. Tiba-tiba ibu nyuruh dia pindah ke depan. Biasanya kan anak-anak yang duduk di paling depan atau yang paling depan guru ini tuh harus sigap dan tanggap ya. Misalnya ibu mau nanya sesuatu, ya kalian harus cepat tanggap. Oh iya bu, itu bu, kan harus gitu. Tiba-tiba Nisa yang biasanya duduk santai-santai di belakang, ibu suruh pindah dia ke depan, otomatis dia nggak bisa main HP lagi, dia harus dengarkan ibu dengan seksama. Bukan ini ibu nggak menjudge ya yang duduk belakang semuanya kayak ini, tapi kan rata-rata kalian kayak gitu. Otomatis apa yang terjadi perubahan besar, perubahan drastis dalam kehidupan sekolahnya si Nisa. Betul tidak? Dia harus beradaptasi dengan kepindahan dia yang duduk di depan ini supaya apa? Kalau dia tidak beradaptasi, dia juga yang susah. Paham di sini sampai di sini? Ada berapa tadi ciri-ciri krisis ibu sebutkan? Ada tingkat ketidakpastian yang tinggi, dampak yang besar, waktu yang mendesak, tekanan yang tinggi, dan perubahan yang drastis. Sampai di sini paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dari krisis. Apa sih? Banyak sekali jenisnya, tapi ibu akan jabarkan beberapa saja. Yang pertama itu ada krisis ekonomi. Kalau mau bahas ekonomi, kalian pasti, ini sih pasti krisis keuangannya bu. Ya, tapi ibu bakal jelaskan sedikit apa sih krisis ekonomi itu. Jadi krisis ekonomi adalah di mana situasi perekonomian suatu negara, suatu individu pun boleh, pokoknya kondisi suatu keuangan yang mengalami ketidakstabilan yang signifikan. Seperti di negara kita adanya inflasi yang tinggi, penurunan nilai mata uang, pengangguran, ataupun resesi. Contohnya inflasi yang tinggi. Ibu bakal contohin yang relate sama kalian aja. Harga jajan yang naik drastis. Gimana? Biasanya uang 15.000 itu kalian bisa beli sebangkok bakso sama es teh sepaket gitu 15.000. Tapi besoknya tiba-tiba uang 15.000 itu tadi cuma cukup buat beli bakso aja. Terjadinya perubahan drastis. Karena apa? Karena terjadinya inflasi ekonomi. Otomatis uang 15.000 itu yang biasanya cukup sekarang tidak cukup lagi. Itu namanya inflasi yang tinggi. Biasanya kalian 15.000 itu cukup buat beli es teh sama bakso. Tapi karena adanya inflasi, yakni kenaikan harga barang sama harga jasa, tiba-tiba nggak bisa lagi. Biasanya kalian pergi ke dokter berobat, beli obatnya cuma 100.000. Tapi karena terjadinya inflasi tadi,
nggak bisa lagi dokternya, karena jasa dia naik, otomatis nggak bisa 100.000 lagi, bisa jadi harganya naik jadi 200.000. Itulah salah satu contoh dari krisis ekonomi. Adanya pengangguran massal. Pengangguran massal itu gimana sih, Bu? Pengangguran massal ini dimana terjadinya PHK besar-besaran di suatu perusahaan di seluruh Indonesia, nggak satu perusahaan aja. Apa yang terjadi? Otomatis karena PHK besar-besaran ini banyaklah pengangguran yang muncul. Biasanya mereka produktif untuk menghasilkan uang, tapi karena terjadinya PHK ini mereka tidak bisa lagi menghasilkan uang, terjadilah namanya pengangguran massal. Ada krisis perbankan. Krisis perbankan ini contohnya gini. Ica, uang orang tuanya nabung pakai bank apa? BCA. Oke, BCA. Contohnya ya, ibu nggak mendoakan tapi ini contoh aja. Contohnya, ketika terjadinya inflasi ekonomi, sebenarnya contoh ini saling terkait mengait ya. Orang tua kalian biasanya menabung di satu bank, BCA tadi contohnya, entah itu buat bayar uang sekolah kalian, untuk beli rumah, beli apapun kebutuhan rumah tangga gitu loh. Tiba-tiba banknya bangkrut. Apa yang terjadi? Orang tua kalian tidak bisa menarik uang. Otomatis terjadinya krisis perbankan, demo. Otomatis orang demo kan, nggak mau, pokoknya duitnya balik. Tapi yang terjadi itu ya nggak bisa lagi gitu loh. Banknya bangkrut, mau diapakan lagi? Itu yang namanya krisis perbankan. Yang kedua itu anjloknya nilai tukar rupiah. Biasanya ini siapa nih yang sering pakai HP bagus, barang-barang branded? Siapa? Andini, oke. Andini biasanya ke Singapura beli Hermes, beli Louis Vuitton, apa sih namanya lagi, OCL ataupun Chanel gitu ya kan. Tapi karena anjloknya nilai rupiah, barang-barang yang biasanya dia mampu beli itu nggak bisa lagi dia beli. Karena apa? Nilai tukar rupiah misalnya dulu cuma $1 itu 10.000, tiba-tiba sekarang jadi 30.000. Andini beli channel nggak bisa 1 atau 2, sekarang nggak bisa lagi karena anjloknya nilai tukar rupiah. Orang Singapura pergi ke Indonesia jadi orang kaya. Iya betul, $1 mereka 30.000 rupiah, bayangkanlah. Tapi kalau kita ke sana 30.000 kita cuma jadi $1. Apa tidak bisa lah kita membeli barang impor yang mahal lagi. Selanjutnya ada resesi ekonomi, di mana menurunnya aktivitas ekonomi satu orang atau satu tempat gitulah. Misalnya si ibu mau beli mobil, tapi karena terjadinya resesi ekonomi itu ibu harus berhemat, menunda pembelian barang yang mahal karena ibu takut terjadinya hal-hal lain dalam krisis ekonomi ini. Jadi ibu awalnya niat beli mobil, ibu simpanlah duit ibu supaya apa? Supaya untuk menghindari krisis ekonomi lah. Oke, jadi ada beberapa krisis ekonomi yang ibu contohkan tadi. Selanjutnya ada jenis krisis, yakni krisis politik. Krisis politik itu terjadi ketika sistem pemerintahan atau kepemimpinan di suatu negara itu mengalami ketidakstabilan yang biasa menyebabkan yang namanya konflik, ketidakpercayaan publik, ataupun bahkan pergantian pemerintahan secara mendadak bisa terjadi karena krisis politik ini. Yang pertama contohnya, ibu contohkan ya, kecurangan pemilu. Kita bahas di sekitar SMA kita aja, ibu nggak mau bahas yang terlalu negara-negara kita ya kan. Kalian masih SMA, cukup dengan cangkupan kalian aja ini pemahamannya. Contoh, si Ica menjabat jadi ketua OSIS, tapi hasil jabatan dia ini tidak murni karena dipilih oleh warga sekolah. Si Windy panitianya, paham kan maksud ibu? Enggak? Jadi Windy melakukan bukan sedikit lagi, kecurangan manipulasi data untuk bisa manipulasi suara ya namanya. Iya, manipulasi suara untuk bisa menjadikan si Ica ini sebagai ketua OSIS. Ketika warga sekolah tahu kecurangan itu terjadi, otomatis mereka kecurangan pemilu dalam pemilihan OSIS, kami nggak mau, kami nuntut supaya ganti atau enggak
nggak coblos lagi gitu loh, pengulangan untuk memungut suara. Yang kedua itu contohnya demonstrasi. Biasanya kalian bayar SPP enggak? Bayar. Oh iya bayar ya. Bayar. Biar contoh ibu contohkan, biasanya kalian bayar SPP-nya cuma 100.000 sebulan. Tiba-tiba ada pengumuman di Mading, kepala sekolah bilang mulai bulan depan SPP dari kelas 10 sampai kelas 12 diwajibkan 200.000. Apa yang terjadi? Kalian gak terima, orang tua kalian yang membayar pun tidak terima, karena otomatis bertanya-tanya, apa sih kok tiba-tiba naik nih SPP, iya kan? Terjadilah protes besar-besaran, entah itu dari kalangan mahasiswa ataupun dari orang tua kalian. Terjadilah demonstrasi untuk bayar SPP lah pak, tapi yang normal-normal aja, kenapa tiba-tiba jadi 200.000 kayak gitu lah kan, kata mama kan. Jadi ada demonstrasi untuk menurunkan kembali harga SPP tadi. Konflik lembaga pemerintahan, kalau di sekolah kita tuh biasanya konflik antara OSIS dan MPK kan, biasanya gitu, cekcok kan mereka dalam apa, dalam program mereka yang akan mereka adakan itu. Contohnya di sekolah kita deh, kemarin ada isu-isu, ibu dengar bakal hari Jumat itu kita boleh pakai baju bebas, itu usulan dari OSIS, tapi MPK tuh nggak mau, ya udah seragam aja gitu loh, jangan pakai baju bebas, kita kan bukan sekolah swasta. MPK bilang gitu, otomatis berselisih lah ya kan, berselisih pendapat, berbeda pendapat, sedangkan rumor-rumor, kalian kan suka gosip-gosip hari Jumat bakal pakai baju bebas, ini kan biasanya peraturan belum dicetuskan, gosipnya udah nyampe, ada sampai hari Jumat separuh pakai baju bebas, separuh pakai baju apa. Itu terjadi karena apa? Konflik dari lembaga itu tadi, OSIS sama MPK tadi, ketidakjelasan aturan akibatnya. Krisis legitimasi. Apa sih Bu krisis legitimasi itu? Misalnya Nopi deh. Nopi dipilih jadi ketua kelas di sini karena dia famous. Bahasa kalian kan famous ya kan, populer. Tapi kenyataannya setelah menjalankan tugas, Novi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman yang memilih dia tadi. Contohnya, Novi yang harusnya mengayomi, dia sering bolos. Biasanya kalian ada keluhan di dalam kelas, nanti warga kelas itu melapor ke ketua kelas melapor ke wali kelas. Tapi Novi kayak santai-santai aja, tidak bisa gitu loh. Otomatis kalian sadar ternyata kepopuleran ini tuh tidak cukup untuk membuat orang jadi jadi pemimpin. Akhirnya diturunkanlah Nopi jadi ketua kelas karena tidak baiklah kerjanya gitu. Ternyata ada krisis sosial. Krisis sosial itu di mana situasi di mana ketegangan ataupun konflik dalam masyarakat akibat terjadinya perbedaan sosial, ekonomi, budaya, atau agama, atau yang sering kita ketahui dengan SARA. Contohkan konflik antar kelompok. Siapa yang suka K-pop di sini? Idol-idolan K-pop. Nisa. Oh, suka apa Nisa? BTS. Oh my god. Dia Blackpink. Nah, biasanya kan kayak gitu, konflik antar kelompok ini terjadi. Contohnya si Pio, karena dia suka Blackpink, dia merasa Blackpink itu lebih paling bagus di dunia. Terjadilah hujat-menghujat ya kan di platform media sosial. Blackpink itu loh paling bagus di dunia, BTS kalian plastik. Nisa yang fans BTS ini tidak terima dikatakan idolanya plastik. Matamu plastik, biasanya kan kalian kayak gitu kan di media sosial. Akhirnya terjadilah konflik antar kelompok kayak gitu kan. Krisis sosial, gejala sosial ya kan, budaya, bentroknya budaya. Selanjutnya itu ada diskriminasi sosial. Ibu ada di zaman ibu sekolah dulu, teman ibu ini kurang mampu dari segi ekonomi, tapi dia pintar banget, rajin anaknya, pintar pokoknya. Sedangkan ada teman ibu satu lagi, dia keluarganya kayak dia
pas-pasan aja lah kalau dibandingkan teman ibu yang kurang. Si A, mari anggap si A ini kurang mampu, si B yang kaya. Si A ini kepintarannya itu si B ini lebih kalah lah si B dibandingkan si A. Tapi karena dia anak orang kaya, bapaknya kepala dinas, terjadilah diskriminasi. Yang harusnya si A ini yang pergi lomba gitu, tapi karena dia ngerakat jelata gitu kan bahasa kasarnya, sedangkan ini anak kepala dinas, walaupun otaknya pas-pasan, tapi karena dia kaya, bapaknya kepala dinas, bisa aja lah itu ya kan. Si B yang berangkat pergi lomba. Kenapa diskriminasi sosial? Karena dia miskin, jadi didiskriminasi dia karena perbedaan hal tersebut. Padahal itu kan nggak boleh ya, kan nggak boleh gitu ya sama teman-teman. Selanjutnya ada kesenjangan ekonomi. Meningkatnya angka kejahatan karena faktor ekonomi. Biasanya kalian sering kan naik angkot di sini. Tapi naik angkot pergi ke sekolah ya. Naik angkot karena krisis ekonomi tadi kan merembet ke krisis sosial, ke PHK. Ibu kaitkan ya dengan contoh ibu contohkan tadi, kena PHK, gak ada lagi kerjaan yang harus dilakukan, otak udah buntu, perut butuh makan. Apa yang terjadi? Kejahatan, kriminalitas meningkat. Akhirnya apa? Kejahatan, kesenjangan ekonomi meningkat. Akibatnya angka kejahatan naik. Copet di dalam angkot itu kan rata-rata orangnya butuh makan. Bukan kayak kan dicopet itu entah berapa ribu, tapi kan yang terjadi itu karena krisis sosial tadi. Mereka butuh makan, apalagi yang mau mereka makan. Pokoknya mereka harus makan hari ini, entah itu uang itu haram atau enggak. Pokoknya mereka harus makan. Biasanya kan kayak gitu. Sebenarnya kemiskinan yang ekstrim, krisis sosial kemiskinan yang ekstrim ini. Anak-anak gak bisa sekolah karena harus bekerja membantu orang tuanya. Terus gimana mau terjadinya perubahan? Kalau mau terjadi perubahan, anak-anak itu harus sekolah. Minimal pola pikir mereka itu harus beda dengan anak yang tidak sekolah. Tapi karena kemiskinan yang ekstrim ini tadi, orang tua mereka tidak mampu. Yang harusnya hak mereka mendapatkan pendidikan yang layak, tapi karena kemiskinan ini tadi tidak bisa lagi. Jangankan untuk pendidikan, makan aja mereka harus bersusah payah terlebih dahulu. Makanya kalian anak-anak ibu di sini harus bersyukur dengan apa yang dikasih sama orang tua kalian. Tuh di Pulau Jawa itu sedih, ibu pernah kesana, sedih banget. Soalnya ada ketidakstabilan moral. Si Pio dari tadi perhatikan ibu menerangkan, kamu asik main HP aja. Ibu nggak mau negur karena ini kalian udah SMA, kalian nggak perlu lagi ibu-ibu tegur kayak gitu. Itu namanya ketidakstabilan moral ya. Iya, ketidakstabilan moral, karena media sosial itu sangat menarik sekali atensi kalian terhadap dunia asli. Ibu udah mau jelaskan tadi, tapi karena asik sekali itu ya udah, ibu juga nggak mau negur, ibu capek negur. Ada yang namanya krisis lingkungan. Krisis lingkungan itu adalah ketika kondisi keseimbangan ekosistem itu terganggu akibat aktivitas manusia ataupun bencana alam, sehingga berdampak negatif pada kehidupan makhluk hidup. Contoh, siapa yang pernah pergi ke Jakarta? Belum pernah satupun. Kasihan. Nih ibu cerita pengalaman ibu di Jakarta ya. Pas pertama kali turun dari bandara itu guys, masuk ke ibu kota Jakarta Pusat ya kan, aduh sumpek, panas, pemanasan global, cuacanya panas, debu di mana-mana. Ibu mau pulang jam 11 malam pun tetap ibu bakal mandi, nggak sanggup nggak mandi karena polusinya parah sekali. Polusinya biasa karena apa? Karena penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan di sana. Iya, harusnya dikurangi, tapi karena ya mungkin butuh kali ya. Got-got yang bau, nanti deh contoh got-got bau penuh kuman, penuh sampah ini di Jakarta contohnya. Di sini aja, di Padang ini aja, di sekolah kita ini aja, dikit aja dekat got itu udah bau. Karena apa? Kalian buang sampah di sana.
Padahal udah disediakan tempat sampah, tapi tetap aja kalian buang sampah di sana. Terjadilah pencemaran air. Iya kan? Penggundulan hutan digunduli menyebabkan bencana alam, nanti yang disalahkan pemerintah. Kan suka sekali ya kan tebang liar, harusnya kita lakukanlah tebang pilih. Entah, biasanya di Riau, siapa orang Riau di sini? Oh, mama kamu orang Riau, Windy. Biasanya orang Riau ini tiap tahun pasti ambil absen ini buat apa? Pengundulan hutan, nanti dibakarlah itu hutannya, menjadilah pencemaran udara, asapnya kemana-mana. Karena mereka cuma memikirkan ekonomi mereka sendiri. Kan biasanya di Riau itu pengundulan hutan, terus dibukanya lahan besar-besaran itu dibakar kan caranya. Supaya apa? Supaya ininya nggak keluar banyak, uangnya nggak keluar banyak. Kalau pakai ini satu-satu dipilih kan uang mereka uang mereka nanti habis banyak. Otomatis kita yang mencari yang tenaganya nggak terlalu banyak dipakai, sama uangnya juga sedikit juga modalnya. Eksploitasi alam berlebihan, penambangan pasir yang berlebihan menyebabkan abrasi. Sukanya tebang pilih tadi, tidak apa, pengundulan hutan, ambil kayu tapi nggak ditanam lagi. Kan kasihan ya kan, kalian pasti sering pernah lihat gitu hewan-hewan yang biasanya habitatnya di hutan tiba-tiba keluar ke pemukiman warga. Itu karena apa? Karena manusia itu sendiri yang mengganggu habitat mereka udah diganggu, otomatis mereka cari yang supaya mereka juga punya insting untuk bertahan hidup, dicarilah supaya gimana mereka bisa hidup. Soalnya ada krisis kesehatan. Krisis kesehatan ini terjadi ketika sistem kesehatan ini tidak mampu lagi menangani lonjakan kasus penyakit, baik itu karena wabah, bencana alam, ataupun kekurangan tenaga medis. Contohnya kayak beberapa tahun yang lalu. Kalian masih SD mungkin ya? Iya, pandemi COVID-19. Pembelajaran sulit. Otomatis apa? Kalian nggak tahu apa-apa sekarang. Yang kalian tahu nih cuma scroll TikTok, main HP. Karena dari kecil kalian sudah difasilitasi media yang harusnya belum kalian pegang. Karena kalian masih kecil, tanpa pengawasan orang tua. Pula ibu juga tidak bisa menyalahkan orang tua kalian ya, karena mereka kerja. Harusnya kalian bisa membatasi diri dalam penggunaan HP, media sosial ini. Tapi beginilah jadinya, kalian nggak tahu apa-apa. Karena COVID itu menyebabkan sistem pembelajaran yang hancur lebur. Kedua itu ada sanitasi yang buruk. Di sini masih ada yang di rumahnya nggak ada MCK, tapi nggak ada. Terus buang air besarnya di mana? Di sungai. Oke, di sungai masih cukup bagus ya. Soalnya ada beberapa gitu yang ibu tahu gak ada MCK, sungainya jauh, mereka cuma ya seadanya gitu. Itu padahal MCK itu penting loh. Sanitasi yang buruk itu banyak sekali nanti yang akan menyebabkan penyakit nanti seperti diare. Karena kebersihannya kurang, air bersihnya apalagi ya kan. Soalnya ada kurangnya akses kesehatan. Kalian pasti pernah gitu sekali-sekali mendengar berita orang di Kalimantan ini, biasanya di pelosok-pelosok, kayak ibu nggak bilang Kalimantan itu pelosok, tapi rata-rata seperti itu. Akses ke fasilitas kesehatannya itu susah. Ibu yang hamil dari ke rumah bidan aja mereka harus menempuh waktu berjam-jam supaya sampai di tempat fasilitas kesehatan itu. Sehingga karena sulitnya dijangkau fasilitas kesehatan ini, banyak sekali terjadi tragedi ibu hamil yang meninggal, melahirkan bayinya di tengah perjalanan, entah ibunya meninggal, entah bayinya yang meninggal, karena jauh sekali akses kesehatan ini sulit dijangkau. Yang selanjutnya itu ada gizi buruk. Gizi buruk ini juga krisis kesehatan, dimana gizi buruk ini awalnya krisis ekonomi, lanjut krisis sosial, lanjut krisis kesehatan. Contohnya kayak gizi buruk, krisis ekonomi, orang tuanya nggak punya uang. Krisis sosial, kemiskinan ekstrim, terjadilah krisis kesehatan gizi buruk. Orang tua
yang harusnya bisa memberikan makanan layak kepada anak-anaknya jadi tidak bisa. Karena apa? Nggak ada uang. Apalagi nggak ada uang, anak-anaknya yang harus sekolah, yang harusnya bisa berkonsentrasi selama belajar, tapi karena nggak makan, nggak punya nutrisi yang baik, mereka jadi nggak bisa fokus belajar, percuma saja belajar karena nggak ada yang masuk ke otak. Iya, selanjutnya itu ada krisis pribadi. Krisis pribadi ini tuh krisis dimana situasi sulit yang dialami individu saja, yang mempengaruhi kesehatan mental, kesehatan emosional mereka, yang akan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya kayak kehilangan pekerjaan, kayak orang yang PHK ibu contohkan tadi. Krisis pribadi ya kan? Iya, mereka awalnya biasa produktif menghasilkan uang, tiba-tiba tidak bisa lagi menghasilkan uang. Mereka mau cari kerja di mana? Nanti juga efeknya nanti ke krisis sosial, menjamret lah kerjaannya lagi, nggak ada lagi kerjaan yang lain ya kan. Mereka mau makan, mau hidup, tapi karena nggak ada kerjaan yang lainnya, ya udahlah menjamret aja lah kerjaannya. Kalau zaman-zaman kalian ini tuh seperti putus cinta itu kan permasalahan utama anak-anak SMA seusia kalian ya kan. Jangan kan putus cinta deh, melihat keras kalian aja sama cewek lain tuh udah kalian uring-uringan, gila kalian. Tekan krisis identitas. Di sini kalian tahu kan identitas kalian semua muslim semua kan. Usahakanlah ya ibu jangan terlalu ikut serta dalam perkembangan global. Ibu bilang jangan terlalu, maksudnya itu disaring mana yang baik mana yang buruk. Ibu paling gak suka mereka, anak-anak murid ibu sama identitas mereka sendiri nggak tahu mempertanyakan ini perempuan, diri ini perempuan atau laki-laki. Udah jelas sudah dikasih petunjuknya sama Allah, masih aja dia apa kan dipertanyakan. Yang baik-baik aja lah ya, tiru ya nak ya. Saatnya ketergantungan, kecanduan HP. Kalian semua itu kecanduan HP. Dari tadi ibu ngomong masih ada yang scroll TikTok. Itu udah krisis pribadi loh. Karena dengan kalian kecanduan HP ini mengganggu yang namanya produktivitas kalian yang harusnya belajar malah fokus ke HP. Harusnya fokus ke ilmu malah fokus ke HP. Itu krisis pribadi. Dampaknya apa? Kalau dalam dampak ekonomi tadi, banyaknya kehilangan pekerjaan, menurunnya daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Dampak sosialnya apa? Terjadinya kesenjangan ekonomi, sosial dan juga konflik. Dalam krisis ini dampak psikologisnya apa? Stres pasti, kecemasan, depresi. Sedangkan dalam dampak pendidikannya ini kayak kalian ketergantungan HP tadi deh, gangguan proses belajar. Akibatnya apa? Akibatnya kalian gak fokus lagi sama tujuan kalian ke sekolah. Nah, dapat ibu simpulkan di mana krisis ini merupakan bagian dari kehidupan yang dalam berbagai bentuk ini. Contohnya kayak jenis-jenis yang ibu contohkan tadi. Contoh nyata yang akan kita bahas minggu depan itu di pertemuan selanjutnya itu ada krisis moneter 1998, menyebabkan lonjakan harga barang, kebangkrutan perusahaan, ketidakstabilan politik, kebijakan yang susah dan lain sebagainya. Jadi dalam menghadapi krisis ini kita harus tetap berpikir jernih, bersikap adaptif, dan juga untuk tidak mudah menyerah. Semoga tujuan materi ini ibu sampaikan supaya kita bisa mengetahui, oh saya sedang mengalami krisis, jadi ciri-cirinya udah tahu ya kan. Jadi harus bisa sedikit menghadapi tantangan kehidupan, karena krisis itu pasti terjadi di kehidupan kalian. Mungkin itu saja penyampaian materi dari ibu. Jangan lupa baca tentang krisis moneter untuk pertemuan selanjutnya. Ibu gak mau kalian ngangong-ngangong aja, oke? Karena minggu depan ibu gak bakal ceramah lagi, ibu bakal menggunakan metode yang lebih asik lagi. Sampai di sini pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.